Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang pada hari ini sudah mau bergabung ya dengan perkuliahan perdana kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi dalam pertemuan perdana ini Bapak akan membawakan tema perkuliahan perdana berjudul korelasi, ya, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan ilmu pendidikan. Ya, jadi ini tema yang penting dan jarang diangkat dalam buku-buku filsafat pendidikan pada umumnya ya. Tapi sebelum itu, tentu saja di awal perkuliahan kita perlu mengangkat tentang rencana perkuliahan semester kita, silabus kita, referensi kita, dan kontrak perkuliahan. Nah, baik. Ya, ini rencana pembelajaran semester kita ya, mata kuliah filsafat pendidikan dengan Bapak sendiri, Bapak Muhammad Yasser. Jadi di dalam mata kuliah ini kita tidak akan banyak lagi yang membahas tentang hakikat filsafat ya. Jadi filsafat itu sudah kita bahas di semester sebelumnya. Kita juga sudah membahas tentang filsafat Islam ya, seperti apa filsafat Islam dalam semester sebelumnya, dan kita juga sudah membahas tentang ilmu pendidikan ya. Jadi ilmu pendidikan itu nama lain dari pedagogik ya. Pedagogik di dalam kurikulum STT Darul Fatah itu ada 3 ya. Ada pedagogik umum ya, pedagogik dasar, kemudian ada pedagogik Islam, ilmu pendidikan Islam, dan ada pedagogik kritis. Nah ya, maka pada semester ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Oke, jadi pedagogik tidak bisa lepas dari filsafat pendidikan. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik merupakan produk turunan langsung dari filsafat pendidikan. Dan filsafat pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari filsafat ilmu, dan tentu saja sumber dari itu semua yaitu filsafat itu sendiri. Oke, maka pada pertemuan perdana ini kita akan membahas korelasi di antara konsep-konsep yang kompleks tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita masuk ke pembahasan-pembahasan selanjutnya ya, terkait aliran-aliran filsafat pendidikan, terkait tema-tema filsafat pendidikan, terkait tokoh-tokoh filsafat pendidikan, terkait tantangan-tantangannya, kita tidak kebingungan ya. Oke. Kemudian pada dalam semester ini juga kita akan mengangkat ya beberapa tokoh filsafat pendidikan, bukan cuma dalam dunia Islam tapi juga di dunia pada umumnya ya. Tentu saja tokoh pertama filsafat pendidikan tidak bisa lepas dari nama Plato ya. Jadi Plato nanti kita akan bahas tentang pendidikan total, demokratis, otoritatif, dan emansipatif. Kemudian ada juga J.J. Rousseau ya, ini tokoh filosof abad romantis ya, romantisme sekitar abad ke-18 dan 17, berkenaan dengan pendidikan alamiah, aktif negatif, dan adaptif kreatif. Kemudian ada lagi filsafat pendidikan dari John Dewey, ini abad ke-20 ya, terkait pragmatisme, fungsionalisme, learning by doing, dan tabula rasa. Ini teori tabula rasanya John Dewey ini sudah akrab di kalangan para guru ya. Kemudian juga yang jarang diangkat ya, Bertrand Russell terkait nasihat-nasihat dia untuk para guru. Nanti kita akan bahas juga itu. Untuk tokoh Islamnya, tentu saja kita angkat tema utamanya nanti adalah paradigma tauhid filsafat pendidikan Islam. Nah, ini penting ya, karena membedakan dengan filsafat Barat yang cenderung sekularistik ya, membedakan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu sains ya. Sementara dalam Islam tidak ada perbedaan di antara ilmu-ilmu yang ada ya.
Kemudian tokoh-tokoh yang kita angkat seperti Imam Al-Ghazali tentu saja ya, dan Ibnu Khaldun. Di sini belum Bapak cantumkan, nanti kita akan bahas juga filsafat pendidikan dari Ibnu Khaldun ya. Kemudian kita juga akan membahas beberapa tema filsafat pendidikan Islam seperti tradisi menulis yang hilang dari generasi sekarang ya. Kemudian korupsi dan urgensi pendidikan etika berbasis ketuhanan, dan proyek sekularisasi Islam dan pendidikan madani dari Nurholis Majid ya. Jadi insya Allah ini semua akan kita bahas bersama-sama. Selain itu juga nanti akan ada tugas ya, tugas perorangan atau mungkin kelompok, nanti kita atur lebih lanjut terkait dengan filsafat pendidikan Islam ini. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut ya di Google Classroom. Jangan lupa bergabung di Google Classroom. Oke, berikutnya tentang referensi. Nah, ini ada beberapa referensi yang kita gunakan dan Bapak wajibkan untuk miliki ya. Pertama itu dari buku Bapak sendiri berjudul Pendidikan Islam, Filsafat dan Sejarahnya. Kita akan banyak, walaupun tidak semuanya ya, menggunakan buku ini. Nanti akan Bapak share lebih jauh bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang juga Bapak sangat rekomendasikan adalah buku dari Prof. Ahmad Tafsir berjudul Filsafat Pendidikan Islami. Ini guru besar ya dari UIN Bandung ya, kalau Bapak tidak salah ya. Kemudian tentu saja ada Ismail Raji Al-Faruqi terkait Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Tidak kalah baiknya itu Murtada Mutahari terkait epistemologi Islam. Kemudian dari sumber-sumber barat, nah ini ada Plato, ada Rousseau, ada John Dewey dan Bertrand Russell ya. Nanti bisa teman-teman cari dan pelajari lebih jauh. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perkuliahan perdana kita berkenaan atau dengan tema korelasi filsafat, filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan. Jadi ini tulisan yang sudah cukup lama ya Bapak tulis ya, ketika pertama kali bergabung di STIT Darul Fatah, yaitu pada tahun 2013 ya. Ya, tidak banyak perubahan ya, karena memang sifatnya sangat mendasar. Jadi kalau teman-teman harus memiliki ya buku filsafat pendidikan ya, Bapak kaji selama ini tidak banyak ya. Bahkan hampir tidak ada yang membahas korelasi antara filsafat, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan ilmu pendidikan. Ada pengantarnya tapi hanya sepintas lalu dan cenderung salah kaprah. Dan hal ini wajar mengingat buku-buku filsafat pendidikan itu lebih banyak ditulis oleh praktisi pendidikan daripada seseorang yang berlatar belakang filsafat ya. Maka ya terjadi kerancuan yang sangat bisa dipahami. Oke. Jadi filsafat pendidikan memiliki beberapa keistimewaan ya. Salah satu keistimewaannya adalah filsafat pendidikan dapat dipandang sebagai derivasi langsung filsafat ilmu dan epistemologi ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena epistemologi ini merupakan fokus utama filsafat ya, filsafat inti atau first philosophy. Jadi kita belajar kemarin ya, first philosophy itu bicara tentang dua hal, ontologi dan epistemologi. Ontologi bicara tentang wujud, keberadaan itu sendiri, dan epistemologi tentang pengetahuan. Ini fokus utama filsafat inti ya. Kemudian dari filsafat inti ini lahirlah filsafat-filsafat khusus ya. Jadi kalau dalam skema kamar-kamar dalam rumah filsafat, ontologi dan epistemologi itu terdapat di dasar bangunan sebuah rumah ya. Jadi dia tidak kelihatan. Sementara di atasnya terdapat filsafat etika, filsafat lingkungan, filsafat ekonomi ya, termasuk juga filsafat pendidikan. Nah, jadi begitulah korelasinya ya antara filsafat dengan filsafat ilmu, kemudian filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan ya. Lebih jauh akan kita
pahami bersama-sama berikut. Nah, jadi ini Bapak mengutip dari Redya Mudia Harjo ya. Dalam bukunya Filsafat Ilmu Pendidikan, beliau menggambarkan kedudukan filsafat pendidikan sebagai bagian dari filsafat khusus yang meliputi filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain sebagainya ya. Sayangnya, nah ini salah satu bentuk salah kaprahnya ya. Dalam bagian tersebut beliau cenderung memisahkan studi filsafat khusus dengan filsafat umum atau filsafat dasar ya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman relasi filsafat umum dan khusus yang terputus. Nah, tentu ini salah kaprah ya. Jadi filsafat khusus atau filsafat pinggiran ya, peripheral philosophy itu mesti berlandaskan kepada core filosofi atau filsafat inti, yaitu ontologi dan epistemologi. Makanya kemudian ketika kita berbicara tentang filsafat pendidikan Islam, ya mesti memiliki perbedaan secara mendasar dengan filsafat pendidikan Barat ya, atau filsafat pendidikan yang lahir dari filsafat Barat. Nah, ya. Berbagai pemikiran yang berkembang dalam filsafat pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pemikiran filsafat itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan Islam misalnya memiliki keunikan dibanding filsafat pendidikan Barat dikarenakan keunikan-keunikan yang terdapat dalam filsafat Islam yang tidak dimiliki oleh filsafat Barat modern. Ya. Jadi seperti yang di awal Bapak beri contoh ya, kalau dalam sistem pendidikan Barat terdapat dikotomi antara pendidikan duniawi ya, antara pendidikan umum dengan pendidikan agama ya. Sementara dalam Islam tidak ada dikotomisasi ilmu seperti itu ya. Semua ilmu itu saling berkaitan dalam skema integralisme ya, atau paradigma tauhid filsafat pendidikan Islam. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Jadi kalau boleh Bapak ibaratkan nih, hubungan antara filsafat induk atau filsafat inti ya, atau core filosofi dengan peripheral filosofi, antara filsafat ontologi dan epistemologi dengan filsafat ilmu dan dengan filsafat pendidikan, itu ibarat atom ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya gambar atom itu, maka ada elektron-elektron yang mengitari inti atom. Inti atom itu adalah ontologi dan epistemologi. Sementara elektron-elektron yang mengitarinya itu sebagai filsafat khusus, termasuk di dalamnya filsafat ilmu dan filsafat pendidikan ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan seperti ini ya. Kenapa kita perlu membahas filsafat ilmu ya? Jadi filsafat ilmu ini diperlukan penjelasan secara khusus di samping filsafat pendidikan, karena perkawinan antara filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan akan melahirkan apa yang disebut dengan ilmu pendidikan ya, atau pedagogik ya. Jadi ilmu pendidikan ini mesti berdasarkan kepada filsafat ilmu pada satu sisi dan filsafat pendidikan pada sisi yang lain. Sekarang pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Nah, ya. Filsafat ilmu, nah di sini Bapak jelaskan sebagai bahasa Inggrisnya adalah philosophy of science, sebagai science of science atau second order science. Maksudnya apa? Filsafat ilmu bersifat unik karena mempelajari dirinya sendiri ya. Jadi ilmu atau sense pada dasarnya merupakan satu jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmiah yang berdasarkan pada kriteria rasional empiris ya. Ini teman-teman pasti bingung, tapi tidak apa-apa, coba diikuti dulu ya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat ilmu merupakan derivasi langsung epistemologi. Nah ya, jadi tadi yang Bapak singgung ya, dalam filsafat inti itu, dalam fondasi filsafat itu ada dua tema yang diangkat ya, ontologi dan epistemologi. Ontologi berkaitan dengan keberadaan, epistemologi berkaitan dengan pengetahuan ya. Jadi filsafat ilmu merupakan derivasi langsung dari epistemologi ya. Nah, epistemologi ini
mesti dibedakan nih antara epistemologi Barat dengan epistemologi Islam. Ya. Jadi dalam epistemologi Barat, terutama dalam filsafat positivisme, ya, satu-satunya metode memperoleh pengetahuan yang diakui adalah metode ilmiah, ya, atau metode saintifik. Ya. Sementara dalam integralisme, dalam filsafat pendidikan Islam, dalam epistemologi Islam, metode ilmiah bukanlah satu-satunya metode yang valid. Ya. Sains bukan satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Ya. Selain itu terdapat juga apa yang disebut dengan metode burhani. Ya, metode burhani itu metode rasional murni. Ya, itu filsafat. Ya. Kemudian juga ada metode irfani. Ya, metode irfani adalah metodenya para sufi. Ya, metode intuisi, pengetahuan lewat hati. Ya, pengetahuan huduri, ilmu huduri. Nanti kita bahas sama-sama lebih lanjut. Dan kemudian ada juga pengetahuan bayani, ya, atau metode bayani, yaitu metode interpretasi teks. Karena sumber pengetahuan dalam Islam bukan cuma akal dan hati, tapi juga Al-Quran dan hadis. Maka diperlukan metode tersendiri yang disebut dengan metode bayani. Ya. Nah, inilah keempat metode yang diakui dalam filsafat atau epistemologi Islam. Ya. Ada metode tajribi yang saintifik, ada metode burhani, metode irfani, dan bayani. Ya. Nah, dari sini kita pahami bahwa filsafat ilmu yang dimaksud di dalam pedagogik Barat, ya, itu mesti dibedakan dengan apa yang dimaksud dengan dalam pedagogik Islam atau ilmu pendidikan Islam. Ya. Jadi filsafat ilmunya saja sudah memiliki pengertian yang berbeda. Ya. Nah, dari definisi filsafat ilmu di atas, maka dapat dipahami hakikat filsafat pendidikan sebagai cabang filsafat ilmu yang secara khusus menganalisis aspek-aspek praktis dan teoritis ilmu pendidikan. Sedang ilmu pendidikan tak lain dari produk-produk filsafat pendidikan tersebut yang secara terus-menerus mengalami pembaharuan. Nah, dengan demikian menjadi jelaslah hubungan antara filsafat, ya, ontologi dan epistemologi dengan filsafat ilmu, dengan filsafat pendidikan, dan akhirnya sebagai produk akhirnya dengan ilmu pendidikan. Nah, jadi ilmu pendidikan dalam Islam bukan cuma sains, tapi juga studi terhadap teks-teks agama, ya, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, begitu juga dengan ilmu filsafat dan ilmu sufisme, ya, atau tasawuf. Ya, ini semua adalah pelajaran-pelajaran, ya, yang mesti terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam. Ya. Oke, di sini ada piramida ilmu pengetahuan, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berdasarkan pemaparan korelasi di atas, maka dapat dipahami bahwa filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat ilmu yang berdasarkan pada aliran filsafat tertentu, ya. Sedangkan ilmu pendidikan merupakan produk dari filsafat pendidikan yang sudah seharusnya secara terus-menerus mengalami perubahan, perbaikan seiring dengan karakter kritis, radikal, dan sistematis filsafat itu sendiri. Juga dapat dipahami bahwa filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan ilmu pendidikan berkorelasi secara positif, ya, dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai perhatian utamanya. Oke, jadi dengan memahami korelasi di antara 4 konsep inti ini, insya Allah teman-teman akan lebih mudah nanti memahami aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, ya. Kemudian dengan tema-tema utama filsafat pendidikan, dengan perkembangan mutakhir ilmu pendidikan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya Bapak ingin menekankan bahwa filsafat dan pendidikan itu lahir dari rahim yang sama. Dalam pelajaran filsafat umum yang lalu kita sudah belajar tentang Plato, ya, salah seorang filosof terbesar Yunani, yang mengatakan bahwa tugas seorang filosof itu
tak ubahnya bidan, ya. Tak ubahnya bidan dan pemahat patung. Jadi filosof di sini diartikan sebagai guru, ya, guru kebijaksanaan. Jadi tugasnya guru kebijaksanaan, ya, atau guru hikmah atau filosof itu tak ubahnya bidan. Bidan itu bukannya tidak seperti guru-guru pada umumnya, ya, yang mengajarkan murid dari nol, dari tidak tahu menjadi tahu. Bidan atau filosof itu sekedar membantu melahirkan, nah, ya, potensi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh setiap murid. Nah, ini filosofinya jadi berbeda, ya. Jadi guru bukanlah sosok serba tahu, sementara murid sosok yang tidak tahu sama sekali, kemudian dijejali dengan berbagai macam doktrin, dengan berbagai macam pengetahuan, ya, melainkan pengetahuan tersebut sudah terdapat dalam diri sang murid, ya. Tugas para filosof atau guru sekedar membantu para murid tersebut untuk melahirkan apa yang sudah dimilikinya, ya. Nanti kita akan bahas sama-sama lebih lanjut. Oke. Sekian perkuliahan pada hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak dipahami, dapat ditanyakan di kolom YouTube di bawah, ya, atau di Google Classroom, ya. Terakhir nanti ada tugas di Google Classroom, silakan teman-teman kerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Minggu besok, ya. Sekian perkuliahan pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.